Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi. Adapun orang yang tidak berjinakan hatinya dengan dunia, orang yang tidak berjinakan hatinya dengan dunia dan tidak mencintai selain Allah Ta'ala, dan ia rindu kepada perjumpaan dengan Allah, maka ia terlepas dari penjara dunia dan kekerasan nafsu syahwat di dunia. Ia datang kepada yang dicintainya, terputus daripadanya segala rintangan dan yang memalingkan, dan menjadi sempurna atasnya kenikmatan serta aman dari kehilangan untuk selama-lamanya. Maka untuk seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Artinya bahwa orang yang hatinya itu tidak jinak dengan duniawi dan dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia ingin berjumpa dengan Allah, maka orang ini begitu dia meninggal dunia, dia tidak akan menemui sesuatu yang menyakitkannya. Karena dengan kematian itulah dia terbebas daripada halangan, daripada rintangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lawan daripada yang sebelumnya. Orang yang hidupnya mencintai dunia dan tidak ingin bertemu dengan Allah, nah orang ini apabila mati maka dia penuh dengan gigitan-gigitan ular dan kalajengking. Karena dia berpisah dengan segala yang dicintainya daripada dunia, dan dia bertemu dengan Tuhan yang selama ini dia tidak ingin berjumpa dengannya. Maka dengan kematian, maka bermacam-macamlah siksa dan azab daripada ular dan kala yang ditemuinya di alam barzakh atau di alam kubur itu. Nah, bermula yang dimaksud adalah contohnya bahwa seseorang kadang-kadang ia mencintai kudanya. Dia mencintai kudanya. Di mana jikalau disuruh memilih di antara kuda itu diambil daripadanya dan ia disangat oleh kalajengking, niscaya ia memilih sabar atas sengatan kalajengking. Nah, ini orang disuruh pilih, hakun mau digigit kala kah atau kehilangan kuda kah? Nah, karena ia mencintai dengan kudanya itu, maka dia sanggup menahan sakitnya gigitan kalajengking, asal kudanya itu kada hilang. Contohnya lagi umpamanya di situ ada barang benda yang dia cintai. Nah, untuk menyelamatkan yang dia cintai itu, dia mesti melangkah masuk ke dalam api terlebih dahulu. Hendak menyelamatkan barang nang inya sayangi itu mesti masuk ke dalam api terlebih dahulu. Misalnya ini ada kebakaran, nah di rumahnya banyak barang harta benda yang dia cintai, baik itu manusia atau barang atau benda. Nah, rumah ini terbakar oleh api. Cuma karena dia sangat sayangnya dengan barang atau orang yang dalam rumah itu, dia bersedia menyeberang api. Nah, biar tubuhnya sakit, asal dia bisa menyelamatkan barang yang dicintainya itu.
Nah, berarti orang yang seperti ini, orang yang sangat sayang kepada sesuatu, dia rela berkorban biar tubuhnya dijilat oleh api. Niscaya ia sabar atas sengatan kalajengking, karena sayang dengan kudanya. Jadi kepedihan berpisah dengan kudanya baginya itu lebih berat daripada sengatan kalajengking. Ini biar tubuhnya digigit, disangat oleh kalajengking, asal ia bisa menyelamatkan kudanya. Sebab dia berpikir bahwa kehilangan kuda itu lebih berat dia rasakan daripada sakitnya digigit kala itu. Nah, pertimbangannya itu. Kehilangan kuda itu dianggapnya lebih payah daripada digigit kalajengking. Nah, dia korbankan tubuhnya digigit kalajengking asal menyelamatkan kuda itu. Nah, dan cintanya kepada kuda itulah yang menyengatnya apabila kudanya diambil daripadanya. Kalau kuda itu hilang, maka sakit yang dideritanya lebih sakit daripada sengatan kalajengking itu. Nah, ini contoh orang yang mencintai kuda itu. Nah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk sengatan-sengatan ini. Kalau orang banyak mencintai benda, barang, manusia di dalam dunia ini, banyak yang dia cintai, nah maka dia begitu mati, maka dia mesti siap untuk menerima gigitan-gigitan karena kehilangan yang dia cintai itu. Satu yang dia cintai, kehilangan itu menyakitkan hatinya. Dua kehilangan, dua yang menyakitkannya. Tiga yang hilang yang dicintainya, tiga yang menyakitkannya. Empat hilang yang dicintainya, empat yang menyakitinya. Nah, jadi ular-ular kala-kala yang di alam kubur itu ditamsilkan dengan sakitnya dia karena berpisah dengan barang-barang atau orang-orang yang dia cintai tadi. Nah, jadi kalau orang tadi cintanya hanya kepada Allah, kalaupun dia mencintai dunia, cintanya pun karena Allah juga. Nah, orang ini begitu mati, nah, ini kadang akan mengetahui, kadang akan merasakan gigitan-gigitan kalajengking di alam kubur itu. Bahkan kesenangan yang didapatnya karena sudah bisa melewati halangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ia bersiap-siap untuk sengatan-sengatan ini, karena sesungguhnya kematian itu mengambil daripadanya kudanya, kendaraannya, rumahnya, kebunnya, istrinya, anaknya, kekasih-kekasihnya, dan kenalan-kenalannya, dan mengambil daripadanya kedudukannya dan penerimaannya, bahkan mengambil daripadanya pendengarannya, penglihatannya, dan anggota-anggota badannya. Dan ia berputus asa dari kembalinya sekalian yang demikian itu kepadanya. Nah, jadi artinya sakitnya orang yang mati itu tergantung sebanyak apa yang dia cintai daripada dunia ini. Makin banyak dia mencintai dunia ini, maka matinya makin sakit. Terutama sakitnya itu dia akan kehilangan yang dia cintai, yang tidak akan bisa dia dapatkan kembali. Jadi itu diibaratkan dengan sengatan-sengatan ular, sengatan-sengatan kalajengking tadi. Misalnya ada 20 macam yang dia cintai dalam dunia ini. Nah, maka di alam kubur dia akan menerima sakit, menerima siksaan seperti gigitan 20 ular atau 20 kalajengking. 30 macam yang dia cintai dari dunia ini,
kendaraannya, rumahnya, kebunnya, anaknya dan sebagainya. Makin banyak yang dia cintai, maka berpisah dengannya makin sakit. Nah, itu diumpamakan dengan gigitan-gigitan ular dan kalajengking itu. Maka apabila ia tidak mencintai selainnya, kecintaannya hanya itu, rumah, kendaraan, kebun, toko, ternak yang dicintainya, dan telah diambil semuanya yang demikian itu daripadanya, dengan mati semua diambil, maka itu lebih besar atasnya daripada kalajengking dan ular, lebih sakit daripada gigitan kalajengking dan ular itu. Dan sebagaimana jikalau demikian itu diambil daripadanya dan ia masih hidup. Kita bayangkan kalau kita ini masih hidup, diambili orang semuaan. Kendaraan kita dirampas orang, rumah dirampas orang, bini dirampas orang, anak dirampas orang, kebun dirampas orang, semuaan diambil orang secara paksa. Nah, kayak apa kepedihan yang kita rasakan pada waktu hidup di dalam dunia ini. Sehingga hanya selembar kain yang tersisa, selain semuanya diambil, dirampas oleh orang secara paksa. Nah, bagaimana kita membayangkan sakitnya pada waktu yang demikian itu. Dan sebagaimana jikalau demikian itu diambil daripadanya dan ia masih hidup, maka besarlah siksaannya. Maka begitu pula apabila ia meninggal dunia. Karena sesungguhnya kami telah menjelaskan bahwasanya makna yang memperdapati kepedihan dan kelezatan itu tidak mati. Nah, orang yang mati itu bukan hilang kepedihannya, bukan hilang kelezatannya. Bahkan azabnya sesudah mati itu lebih berat. Jadi artinya kalau kita hidup dalam dunia, diambil orang secara paksa seluruhnya, tentu sangat menyedihkan. Oh, barang, benda, manusia yang kita cintai itu dirampas orang secara paksa, sehingga yang tinggal hanya selembar kain di tubuh kita. Nah, kita membayangkan kayak apa sakitnya kita pada waktu itu. Nah, kalau kita mati ya demikian, sama halnya, dan itu lebih pedih lagi dengan kematian itu. Karena ia pada waktu hidup dapat terhibur dengan sebab-sebab yang dapat menyibukkan semua panca inderanya, dari duduk-duduk dan berbicara, dan dapat terhibur dengan harapan kembali kepadanya, dan dapat terhibur dengan harapan pergantian daripadanya, dan tidak ada hiburan setelah mati. Nah, kalau kita hidup dirampas orang seluruhnya dari kita, kita masih bisa aja menghibur diri. Mungkin dibawa-bawa kawanan, dibawa berjalanan, ada kawan yang datang menghibur kita. Nah, kalau sudah mati, dirampas orang juaranya semuaan itu. Nah, kada ada lagi hiburan yang kita harapkan, dan kada ada harapan lagi untuk bisa kembali seluruhnya yang pernah kita cintai itu. Karena tertutuplah atasnya jalan-jalan hiburan dan hasillah keputusasaan. Jadi orang sudah mati itu, setelah dirampas daripadanya seluruhnya, dan dia menderita karena mencintai yang dirampas orang tadi, dan kada ada lagi yang menghiburinya. Orang yang sudah mati itu terputus daripada hiburan-hiburan. Kecuali yang bisa menghibur orang mati itu adalah sedekah jariyah. Nah, orang ini waktu hidup ini ada mengulah masjid, membantu beulah
kebaikan. Nah, sehingga sewaktu-waktu datang kiriman kepadanya. Nah, itu paling-paling bisa menghibur dengannya. Atau yang hidup ini kawan-kawannya, anak-anaknya atau siapa mengirimkan doa kepadanya. Nah, itu yang menjadi penghibur. Lain pada itu, ada yang bisa menghibur orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi setiap baju atau gamisnya dan sapu tangannya yang disukainya, di mana berat atasnya jikalau diambil daripadanya, maka ia tanpa menyesal atasnya dan terpaksa dengannya. Maka kalau ia ringan di dunia, maka ia selamat. Dan itulah yang dimaksud dengan perkataan mereka, selamatlah orang-orang yang meringankan. Artinya makin sedikit barang, benda, manusia yang kita cintai dalam dunia ini, maka akan makin ringan keadaan kita di alam kubur sesudah mati itu. Makin banyak harta, benda, macam-macam yang kita cintai dalam dunia ini, maka itu akan menjadi susah, akan menjadi sakit di alam kubur. Karena kita berpisah dengannya secara paksa, tanpa sedikit pun ada kemampuan daripada kita untuk menahannya atau menolaknya.